Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Maharani dengan NIM C1F0210077 akan menjelaskan tentang fikih zakat. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu, haul atau ketika panen, dengan nilai tertentu 2,5%, 5%, 10%, atau 20%, dan sasaran tertentu yaitu fakir, miskin, mu'alaf, rikab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Zakat tidaklah sama dengan donasi atau sumbangan atau sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak sehingga kita tidak memilih tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Selanjutnya adalah landasan hukum zakat. Yang pertama, Al-Quran. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 103. Kemudian dalam hadis, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan, dengan 2 bintik di atas kedua matanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga itu ada ijma, yaitu kesepakatan ulama baik salaf maupun khalaf bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya berdasarkan keterangan di atas. Zakat itu diwajibkan berdasarkan nas Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Selanjutnya yaitu syarat dan rukun zakat. Syarat-syarat zakat yang pertama adalah Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga balik dan berakal, yang keempat itu memiliki harta yang mencapai nisab. Kemudian yang kelima itu harta yang telah dimiliki selama 1 tahun hijriyah atau haul. Kemudian yang keenam itu hal tersebut itu merupakan harta tambahan atau lebih dari kebutuhan pokok. Kemudian rukun-rukun zakat. Yang pertama itu ada niat zakat fitrah, yang kedua itu terdapat muzaki, yang ketiga terdapat mustahik, yang keempat itu memberikan dana atau makanan pokok yang dizakati. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis zakat. Jenis zakat itu ada 2. Yang pertama itu zakat jiwa atau zakat fitrah. Zakat jiwa atau zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Tetapi lebih utama dilakukan atau dibayarkan itu sebelum sholat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah sholat Idul Fitri, maka itu sifatnya bukan lagi zakat fitrah, melainkan itu seperti sedekah. Yang kedua, zakat harta. Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan, zakat yang boleh diperbayarkan pada waktu yang tidak tertentu. Itu mencakup hasil perdagangan atau perniagaan, kemudian pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Selanjutnya perlakuan akuntansi. Selanjutnya perlakuan standar akuntansi nomor 109. PSAK atau Peraturan Standar Akuntansi nomor 109 itu diterapkan untuk amil
yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Wajib diterapkan oleh amil berizin dari regulator. Namun amil tanpa izin juga dapat menerapkannya. Rujukannya Fatwa MUI. Yang pertama, Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 menjelaskan kriteria dan tugas amil zakat, kemudian pembebanan biaya operasional amil itu bisa diambil dari bagian amil atau fisabilillah dalam batas kewajaran dan sesuai kaidah Islam. Yang kedua, itu Fatwa MUI nomor 13 tahun 2011, zakat harus ditunaikan dari harta yang halal, baik jenis maupun cara perolehannya. Kemudian yang ketiga, itu Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011, penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan. Aset kelolaan digunakan untuk mustahik zakat. Pengelolaan non-mustahik harus membayar dananya diakui sebagai dana kebajikan. Kemudian yang keempat itu Fatwa MUI nomor 15 tahun 2011. Yang mana tugas amil saat mustahik menerima dana zakat, tugas amil selesai saat mustahik menerima dana zakat. Kemudian tugas amil zakat itu meliputi penghimpunan, kemudian pemeliharaan dan penyaluran. Amil harus mengelola zakat itu sesuai prinsip syariah dan tata kelola baik. Biaya tambahan penyaluran dana zakat muqayyadah bisa dibebankan kepada muzaki. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.